Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Al-Fatah yang dimuliakan Allah? Semoga kita dalam keadaan sehat, dilimpahkan rezekinya dan diberikan keberkahan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Pada suatu pagi yang sejuk di Baghdad, Baginda Raja merasa jenuh. Hatinya ingin berjalan-jalan, jauh dari istana, jauh dari para menteri yang suka berdebat soal pajak dan protokol kerajaan. Maka ia pun memanggil Abu Nawas. "Abu Nawas, ikutlah denganku jalan-jalan ke hutan. Aku ingin menikmati alam, tanpa pengawal, tanpa protokol," pinta Baginda Raja. Abu Nawas mengangkat alis. "Maaf Paduka, Paduka yakin hutan tidak menyediakan teh manis atau kipas emas?" jawab Abu Nawas. Raja tertawa ringan. "Justru itu yang kucari, ketulusan alam," jawab Baginda Raja. Maka berangkatlah mereka berdua, hanya berbekal air minum, beberapa kurma, dan keyakinan bahwa jalan pulang pasti akan mudah ditemukan. Ya, pada akhirnya terbukti keliru. Awalnya perjalanan berjalan menyenangkan. Burung-burung bernyanyi, angin bertiup pelan, dan Abu Nawas sempat membuat pantun dadakan. Kalau tersesat jangan panik, ikuti saja Abu Nawas yang unik. Sayangnya, setelah 1 jam, mereka menyadari bahwa jalur yang mereka lalui tidak lagi familiar. "Abu Nawas, apakah kita tersesat?" tanya Baginda Raja. "Tidak Paduka," jawab Abu Nawas sambil melihat sekeliling. "Kita hanya sedang berada di tempat yang tidak kita kenali sama sekali dan tidak tahu harus kemana. Tapi itu beda dengan tersesat secara teknis," jawab Abu Nawas sambil tersenyum. Raja menatapnya. "Abu Nawas?" Baiklah, kita tersesat Paduka," ucap Abu Nawas. Mereka pun mulai mencari jalan. Namun setiap arah tampak serupa. Pohon, semak, batu besar, pohon lagi. Raja mulai sedikit gelisah. Tiba-tiba terdengar langkah pelan dari balik semak. Muncullah seorang pria tua dengan tongkat kayu. Langkahnya pelan, matanya tertutup kain hitam. Kemudian Raja berseru, "Wahai saudaraku, kami tersesat. Dapatkah kau tunjukkan jalan keluar?" Pria itu tersenyum. "Tentu saja bisa, tapi mohon maaf, aku tidak bisa melihat," jawab pria tersebut. Mendengar itu Raja terkejut. "Maaf, engkau buta?" tanya Raja. "Iya, saya buta. Namun aku mengenal hutan ini seperti mengenal nadiku sendiri," jawabnya tenang. Abu Nawas tersenyum kecil. "Lihatlah Paduka, terkadang yang tak bisa melihat justru paling memahami arah," ujarnya. Pria tua itu memperkenalkan diri sebagai Malik. Ia telah tinggal di pinggir hutan selama puluhan tahun. Ia menawarkan tempat berteduh hingga sore tiba, lalu akan mengantarkan mereka keluar saat cuaca tak terlalu panas. Di pondok sederhana Malik, mereka beristirahat. Malik menceritakan kisah-kisah hutan, dari suara burung hantu yang bersajak sampai rusa yang pernah mencuri buah di dapurnya. Abu Nawas tak banyak bercanda hari itu, hanya sesekali tersenyum. Bahkan Raja pun tampak lebih banyak merenung. Mungkin karena keduanya merasa aneh, nyaman berada di tempat sesederhana itu. Saat matahari condong ke barat, Malik bangkit, meraba jalan dengan tongkat dan mengajak mereka menyusuri jalan sempit. Dalam waktu singkat, mereka tiba di jalan utama yang dikenal menuju kota. Kemudian Raja berkata, "Aku ingin memberi hadiah Malik, katakanlah." Malik menggeleng pelan. "Cukuplah kalian datang sebagai tamu, tapi kalau ingin memberi, ceritakanlah padaku dunia luar, apa yang baru, apa yang lucu," ucapnya. Maka selama 1 jam, Abu Nawas menceritakan berbagai kejadian lucu di istana, tentang juru masak yang menyajikan ikan goreng tanpa kepala karena katanya kepalanya terlalu bijak untuk dimakan,
atau tentang kucing istana yang dijadikan duta makanan oleh putri bungsu. Malik tertawa, pelan namun hangat. Raja tersenyum dan berbisik pada Abu Nawas. Hari ini aku lebih banyak mendengar daripada memerintah. Mungkin itu cara hutan menyentuh manusia. Abu Nawas mengangguk. Tersesat kadang bukan bencana, Paduka. Kadang itu cara Tuhan menunjukkan arah yang belum pernah kita pikirkan, jawab Abu Nawas. Dan mereka pun pulang, membawa bukan hanya arah, tapi juga pelajaran. Setelah kembali ke istana, Baginda Raja tidak bisa melupakan pengalaman bersama Malik, si pria buta bijak dari hutan. Diam-diam, dalam hati sang raja merasa ada pelajaran besar yang ia terima, bukan dari penasehatnya, bukan dari para menterinya, tetapi dari seorang buta yang hidup dalam kesederhanaan. Raja tahu Malik bukan orang yang tertarik pada harta, jadi ia tidak serta-merta mengirim emas atau perhiasan. Sebagai gantinya, ia memerintahkan agar beberapa kebutuhan Malik dipenuhi dengan cara tak langsung. Beberapa hari setelah mereka bertemu, muncullah seorang pemuda ke rumah Malik dengan alasan sedang mencari kerja dan menawarkan diri untuk menjadi pembantu sekaligus teman bicara. Ia membawa bahan makanan, kayu bakar, dan sebuah tikar baru. Pemuda itu utusan raja tentu saja, tapi ia diperintahkan untuk tidak menyebut siapapun yang mengutusnya. Di ruang pertemuan istana, raja mulai mengutip ucapan-ucapan Malik dalam rapat kerajaan. Jangan ukur kemampuan dari mata, tapi dari langkah. Yang banyak bicara tak selalu banyak tahu, yang diam bisa menyimpan hutan dalam hatinya. Para menteri bingung, siapa gerangan guru baru Paduka ini? Raja hanya tersenyum. Seorang yang tak bisa melihat, tapi membuatku melihat banyak hal, ucapnya. Kemudian raja memerintahkan Abu Nawas untuk menuliskan kisah perjalanan mereka ke dalam sebuah buku kecil, sebagai bahan bacaan untuk anak-anak di istana dan rakyat di madrasah. Abu Nawas sempat bertanya, Paduka yakin kisah ini layak dicetak? Lebih dari layak, jawab sang raja. Karena di hari itu kita tidak hanya menemukan jalan pulang, kita menemukan makna arah. Abu Nawas pun menulis kisah itu, tentu dengan sedikit bumbu humor dan syair di sana-sini. Sejak saat itu, raja sering mengutus orang untuk mengunjungi Malik dengan berbagai pertanyaan tentang hidup, keputusan, atau sekedar minta pendapat. Orang-orang itu berpura-pura sebagai rakyat biasa yang kebingungan, lalu mencatat semua jawaban Malik. Hasilnya kemudian disampaikan kepada raja yang seringkali tersenyum dan berkata, lihat, matanya buta, tapi hatinya jernih. Sebagai bentuk penghormatan, raja memerintahkan bahwa jalan sempit yang pernah mereka lewati bersama Malik diberi nama Rahasia Cahaya dalam Kegelapan. Dan di tepi jalur itu dibangun sebuah tempat singgah kecil bagi musafir dengan papan bertuliskan, jika kau kehilangan arah, berhentilah sejenak. Bisa jadi arah sedang menunggumu duduk. Begitulah Malik tak pernah menjadi orang terkenal, tak pernah berdiri di istana, tapi hikmahnya mengalir jauh, menjadi bagian dari kebijakan, pengajaran, bahkan cerita-cerita anak di Baghdad. Dan Abu Nawas, ia masih menggeleng-gelengkan kepala sambil berkata, aku cuma mau jalan-jalan, ujung-ujungnya malah jadi bab dalam buku sejarah. Dikisahkan ada salah satu tetangga Abu Nawas yang mempunyai sifat tak sabaran dan cenderung sering berperilaku keras. Dulunya ia mempunyai hewan peliharaan seekor keledai. Namun akhirnya keledainya mati karena sering disiksa. Suatu hari tetangganya ini mendatangi rumah Abu Nawas dengan maksud untuk meminjam keledainya. Hei Abu Nawas, bolehkah aku pinjam keledaimu? Tanya tetangganya. Abu Nawas tak langsung menjawab.
sebab Abu Nawas kenal persis tabiat tetangganya tersebut. Sikapnya tak sabaran dan sering berperilaku keras. Tentu saja ia tak mungkin meminjamkan karena takut keledainya akan disakiti. Kemudian Abu Nawas beralasan bahwa keledainya sedang dipinjam oleh orang lain dan sampai saat ini keledainya belum dikembalikan. Tetangganya itu pun lalu pergi, tapi belum sempat ia meninggalkan rumah Abu Nawas, ia mendengar suara keledai berada di halaman belakang rumahnya. Sontak tetangganya ini kembali menemui Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, kau bilang keledaimu dipinjam orang lain. Tapi itu suara apa?" tanya tetangganya sewot. "Kamu lebih percaya pada suara keledai atau omongan saya?" tanya balik Abu Nawas. Tetangganya itu pun pulang dengan perasaan dongkol. Beberapa hari kemudian, tetangganya itu datang lagi dengan maksud yang sama, yaitu meminjam keledainya Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, tolonglah aku, pinjamkan aku keledaimu," pinta tetangganya. Abu Nawas kembali tak langsung menjawab, tapi ia meminta waktu untuk mau menunggunya sejenak. Lalu Abu Nawas masuk ke dalam rumahnya. Tidak lama kemudian, Abu Nawas kembali menemui tetangganya itu sambil berkata, "Tadi aku telah menemui keledaiku dan menyampaikan hasratmu. Tapi dia menolak dengan mengatakan aku sebenarnya ingin membantunya. Hanya saja aku tidak suka dengan ucapan, cacian, dan kadang ia memukulku." Mendengar perkataan Abu Nawas, tetangganya heran dan bertanya, "Sejak kapan keledai bisa bicara dan punya pikiran seperti layaknya manusia?" Tapi dengan entengnya Abu Nawas menjawab, "Tapi itu kenyataannya Tuan. Begitu banyak keledai bisa bicara, bahkan bermusyawarah, dan terkadang mengemukakan pendapatnya." "Ah, bilang saja kau tidak mau meminjamkannya," balas tetangganya dengan nada ketus. Ia pun lalu meninggalkan Abu Nawas. Di lain hari, tetangganya itu kembali menemui Abu Nawas. Kali ini bermaksud meminjam tali jemuran. "Hei Abu Nawas, bolehkah aku meminjam tali jemuranmu?" tanya tetangganya. "Maaf Tuan, tali jemurannya sedang aku pakai untuk menjemur bubuk gandum," jawab Abu Nawas. Mendengar alasan Abu Nawas, tetangganya heran dan kembali bertanya, "Bagaimana mungkin bubuk gandum bisa dijemur di atas tali? Kamu itu mengada-ada saja Abu Nawas." Abu Nawas menjawab, "Oh, hal itu tidak sesulit yang Anda pikirkan Tuan, jika Anda tidak meminjamkannya kepada orang lain." Tetangganya Abu Nawas pun kembali berkata, "Dasar pelit, selalu saja bikin alasan." Ia pun lalu meninggalkan Abu Nawas dengan muka cemberut. Abu Nawas pun tersenyum-senyum melihat reaksi tetangganya tersebut. Di sebuah kota yang ramai, ada seorang hakim yang terkenal curang dan selalu memihak orang kaya. Jika ada persidangan, ia pasti memenangkan mereka yang memberinya hadiah atau uang suap. Hal ini membuat rakyat kecil merasa tertindas, tetapi tak ada yang berani melawan. Namun suatu hari, seorang pria miskin bernama Karim datang menemui Abu Nawas dengan wajah muram. "Wahai Tuan Abu Nawas, aku butuh bantuanmu. Hakim kota telah mencurangi persidanganku dan mengambil hakku," keluh Karim. Abu Nawas mengusap janggutnya dan tersenyum penuh arti. "Ceritakan lebih jelas, aku ingin tahu bagaimana cara hakim itu menipumu," tanya Abu Nawas. Karim pun bercerita bahwa ia telah meminjamkan seekor kuda kepada seorang saudagar kaya. Namun ketika kuda itu dikembalikan, ternyata kuda yang diberikan bukan miliknya. Karim pun menggugat saudagar itu ke pengadilan. Sayangnya, hakim yang telah menerima suap dari saudagar justru memenangkan kasus itu.
Karim bukan hanya kehilangan kudanya, tapi juga dihukum membayar denda karena dituduh berbohong. Abu Nawas mengangguk paham dan berkata, "Baiklah, aku akan membantumu. Datanglah ke pengadilan besok pagi. Aku akan membuat hakim itu merasakan akibatnya." Keesokan harinya, pengadilan kembali dibuka dan hakim duduk dengan angkuh di singgasananya. Ia tersenyum puas melihat Karim kembali, berpikir bahwa si miskin ini tak akan bisa melawannya. Namun tiba-tiba Abu Nawas melangkah masuk. "Wahai yang mulia, aku datang membawa sebuah kasus yang lebih besar," kata Abu Nawas lantang. Hakim yang licik mengerjitkan dahi. "Kasus apa, Abu Nawas?" tanya Tuan Hakim. Dengan tenang, Abu Nawas berkata, "Aku ingin melaporkan Karim karena telah mencuri bayanganku." Ruangan seketika menjadi gaduh. Orang-orang berbisik-bisik tak percaya dengan tuduhan aneh itu. Hakim tertawa mengejek. "Apa maksudmu, Abu Nawas? Bagaimana mungkin seorang bisa mencuri bayangan?" Abu Nawas tersenyum dan menjawab, "Kalau bayangan tidak bisa dicuri, bagaimana mungkin Karim bisa mencuri kuda yang sudah jelas miliknya?" Mendengar itu hakim terdiam. Wajahnya mulai memerah karena sadar bahwa Abu Nawas sedang mempermainkannya. Para hadirin yang awalnya bingung, kini mulai memahami logika Abu Nawas. Mereka tertawa dan bersorak. Benar juga, bagaimana mungkin seorang bisa mencuri barangnya sendiri? Hakim semakin gelisah. Abu Nawas melanjutkan, "Jika kau bisa menjelaskan bagaimana Karim mencuri kudanya sendiri, maka aku juga ingin menjelaskan bagaimana bayanganku bisa dicuri oleh Karim." Hakim berkeringat dingin. Ia tahu tak bisa menjawab pertanyaan itu tanpa mempermalukan dirinya sendiri. Akhirnya dengan terpaksa ia berkata, "Baiklah, aku akan meninjau kembali kasus Karim." Karim pun akhirnya mendapatkan keadilannya. Hakim yang licik tidak bisa berkutik di hadapan kecerdikan Abu Nawas. Dikisahkan ada seorang pemuda Yahudi yang suka meminum arak. Saking kecanduannya baik siang maupun malam, ia selalu menenggak minuman keras. Suatu hari saat bulan puasa, si pemuda menenggak arak di bawah pepohonan yang jaraknya tak jauh dari masjid. Padahal di bulan tersebut terdapat suatu larangan untuk tidak meminum minuman keras. Kemudian seorang sufi yang hendak berangkat sholat ke masjid melihat si pemuda tengah mabuk berat. Ia kemudian singgah dan menyapa pemuda tersebut. "Assalamualaikum," sapa sang sufi. "Waalaikumsalam. Kemarilah tuan, duduk dan temani aku di sini," kata si pemuda di bawah pepohonan. "Apa kamu tidak malu meminum arak pada hari yang suci ini?" bentak sang sufi. Tapi si pemuda seolah tidak peduli. Ia malah mengalihkan pembicaraan. "Lihatlah tuan, betapa Tuhan menciptakan keindahan berupa pohon yang teduh dan air mancur yang mengalir. Apakah nanti di akhirat kita tidak dibilang menyia-nyiakan keindahan ini karena tidak mau menikmatinya?" Si pemuda lalu merayu sang sufi untuk meminum arak bersamanya. Tentu saja ajakan tersebut ditolaknya mentah-mentah. Sang sufi semakin emosi kepada si pemuda, sehingga terjadilah perdebatan yang cukup lama. Setelah perdebatan tersebut, entah bagaimana ceritanya, sang sufi akhirnya tergoda untuk mencicipi minuman arak satu kali. Tetapi setelah tegukan pertama, ia kembali ingin meminumnya. Kejadian ini berulang-ulang dan akhirnya ia pun mabuk bersama si pemuda. Mereka berdua mabuk-mabukan sampai hari menjelang malam.
Tidak lama kemudian, beberapa prajurit yang sedang tugas patroli mendapati mereka berdua telah mabuk berat. Keduanya pun segera ditangkap dan diseret ke pengadilan. Sesampainya di ruang pengadilan, Tuan Hakim terkejut bukan main melihat sang sufi tertangkap karena mabuk. "Apa kamu tidak malu dengan jubahmu? Bukankah kamu seorang imam masjid?" bentak sang hakim dengan penuh emosi. Kemudian Tuan Hakim perintahkan pengawal untuk menyeret sang sufi dijebloskan ke dalam penjara. "Lalu, siapa kamu?" tanya Tuan Hakim kepada si pemuda. Si pemuda lantas memberitahu kepada Tuan Hakim siapa namanya dan apa agamanya. "Oh, jadi kamu seorang Yahudi. Kalau begitu, kamu bukan Muslim, maka kamu saya bebaskan," ujar Tuan Hakim. Mendengar keputusan tersebut, sontak si pemuda merasa bahagia karena tidak mendapat hukuman. Namun si pemuda merasa kasihan dengan nasib sang sufi. Kemudian ia berkata kepada Tuan Hakim, "Tuan Hakim, apakah Tuan bersedia apabila saya memeluk Islam?" tanya si pemuda. "Oh, tentu saja," jawab Tuan Hakim antusias. "Lalu kalau saya masuk Islam, apakah perbuatan saya sekarang akan mendapat hukuman?" tanya si pemuda. "Tentu saja tidak, wahai anak muda, karena perbuatanmu sekarang kamu lakukan sebelum kamu masuk Islam. Tapi kalau kamu sudah masuk Islam dan masih mabuk-mabukan, kamu akan mendapat hukuman," kata Tuan Hakim. "Baiklah Tuan Hakim, saya bersedia masuk Islam, tapi saya minta satu syarat." "Apa syaratnya?" tanya Tuan Hakim. "Apabila Tuan Hakim bersedia membebaskan sang sufi, saya bersedia untuk menjadi Muslim," jawab si pemuda. Tuan Hakim pun menyetujui syarat tersebut. Kemudian Tuan Hakim memerintahkan si pemuda untuk mengucapkan 2 kali syahadat. Setelah proses menjadi Muslim selesai, si pemuda pun dipertemukan kembali dengan sang sufi yang telah bebas. Dalam perjalanan pulang, si pemuda mulai percakapannya. "Luar biasa agamamu itu," ujar si pemuda. "Apa maksudmu?" tanya sang sufi tak mengerti. "Mula-mula saya adalah orang Yahudi dan saya berhasil menyelamatkan diri saya sendiri. Kemudian saya menjadi Muslim dan saya berhasil menyelamatkanmu, kawan," jawab si pemuda mengakhiri. Dikisahkan, Baginda Raja sedang dirundung kesedihan. Itu dikarenakan kuda kesayangannya telah mati. Abu Nawas yang tak ingin melihat rajanya terus-menerus dalam kesedihan, segera datang untuk menghiburnya. Akhirnya, hanya dalam waktu beberapa hari, Baginda Raja sudah kembali ceria. "Terima kasih Abu Nawas atas hiburan yang kau berikan. Kau telah mengobati dari rasa sedih yang mendalam. Kali ini kau bukan hanya saya anggap sebagai rakyatku, tapi kau adalah sahabat terbaikku," ucap Baginda Raja. Seketika Abu Nawas tersipu malu mendengar pujian yang ditujukan kepadanya. Abu Nawas pun tak mau kalah. Dia pun berkata kepada rajanya, "Itu sudah menjadi kewajiban saya Paduka untuk membuat Paduka bahagia, karena Paduka adalah bagian dari hidup saya. Tahukah Paduka bahwa nyawa Paduka lebih berharga daripada nyawa saya?" tutur Abu Nawas. Baginda Raja pun tersenyum mendengarnya. "Wahai Abu Nawas, bagaimana kalau hari ini kita pergi ke hutan wisata? Di sana ada sungai yang airnya sangat jernih. Lalu kita mandi di sana," ajak Baginda Raja. "Siap Paduka yang mulia, kemanapun Paduka pergi, saya akan setia menemani Paduka," saut Abu Nawas. Maka keduanya pun meninggalkan istana dan berangkat menuju hutan wisata. Singkat cerita, setelah menempuh perjalanan yang cukup lama, sampailah mereka berdua di tempat tujuan.
Mereka berdua kemudian mandi di sungai yang airnya sangat jernih dan bersih. Namun, saat mereka sedang asik berendam di sungai, tiba-tiba muncul seekor harimau menghampiri. "Bagaimana ini Abu Nawas? Apa yang harus kita lakukan?" tanya Baginda Raja panik. Abu Nawas yang juga ketakutan setengah mati, terlihat kebingungan dan ikut panik. "Tenang Paduka, jangan membuat gerakan yang tiba-tiba. Saya punya sebuah ide supaya selamat," ucap Abu Nawas. "Apa rencanamu? Cepat katakan," tanya Baginda Raja semakin ketakutan. "Begini Paduka yang mulia, buatlah harimau itu agar fokus melihat ke arah Paduka," jawab Abu Nawas. Baginda Raja pun menuruti perkataan Abu Nawas. Ia membuat gerakan-gerakan kecil untuk memancing perhatian harimau tersebut. Di saat itulah perlahan-lahan Abu Nawas menjauh dari Baginda Raja dan kemudian lari terbirit-birit. Abu Nawas pun akhirnya bisa selamat karena luput dari perhatian sang harimau. Sementara Baginda Raja begitu sangat ketakutan karena sang harimau terus saja mengawasi dirinya. "Sialan Abu Nawas, ternyata aku malah dijadikan umpan," gerap Baginda Raja. Karena tak ada yang bisa dilakukan, kemudian Baginda Raja berulang kali berteriak minta tolong. Untunglah ada sekelompok orang yang berada tak jauh dari tempat itu. Mereka pun segera berlari mendekati dan berhasil mengusir harimau tersebut. Pada keesokan harinya, Baginda Raja perintahkan beberapa pengawal untuk menangkap Abu Nawas. Setelah Abu Nawas berada di hadapannya, dengan penuh emosi Baginda Raja berkata, "Kurang ajar kau Abu Nawas, kau hampir saja membuatku mati kemarin. Kau bilang nyawaku lebih berharga daripada nyawamu. Ternyata kau bohong Abu Nawas," hardik Baginda Raja. "Tapi apa yang saya katakan itu memang benar Paduka," jawab Abu Nawas. "Benar apanya? Kau malah jadikan aku umpan kepada harimau. Itu supaya kau bisa selamat. Kau harus dihukum mati Abu Nawas karena telah berani mempermainkan rajamu," bentak Baginda Raja. "Bohong bagaimana Paduka? Yang saya katakan, nyawa Paduka lebih berharga daripada nyawa saya. Bukan berarti aku rela mati demi Paduka. Begini saja Paduka, ketika Paduka dalam ancaman kematian, apakah Paduka akan memberikan yang paling berharga agar Paduka bisa selamat?" tanya Abu Nawas. "Tentu saja, bahkan seisi kerajaan rela aku berikan supaya aku selamat dari kematian," jawab Baginda Raja. "Nah, saat itu saya bisa saja mati diterkam harimau Paduka. Dan demi supaya saya bisa selamat dari kematian, saya rela mengorbankan yang paling berharga dalam hidup saya. Sesuatu yang lebih berharga dari nyawa saya, yaitu nyawa Paduka yang mulia," terang Abu Nawas. Mendengar jawaban Abu Nawas, Baginda Raja hanya terdiam. "Aku telah terkecoh dengan pujian Abu Nawas. Awas kau Abu Nawas, suatu saat aku pasti akan membalasnya," batin Baginda Raja. Berkat kecerdikan Abu Nawas, ia pun akhirnya dilepaskan kembali dan tidak jadi dihukum mati. Dikisahkan, Baginda Raja baru saja membaca kitab tentang kehebatan Raja Sulaiman yang mampu memerintahkan para jin memindahkan singgasana Ratu Bilqis di dekat istananya. Ia tiba-tiba merasa tertarik. Hatinya mulai tergelitik untuk melakukan hal yang sama. Mendadak beliau ingin istananya dipindahkan ke atas gunung agar bisa lebih leluasa menikmati pemandangan di sekitarnya. Dan bukankah hal itu tidak mustahil bila dilakukan karena ada Abu Nawas yang dikenal amat cerdik di negerinya. Tanpa membuang waktu, Abu Nawas segera dipanggil untuk menghadap Baginda Raja. Setelah Abu Nawas dihadapkan,
Baginda Raja memerintahkan Abu Nawas untuk memindahkan istananya ke atas gunung. Abu Nawas tidak langsung menjawab. Ia berpikir sejenak hingga keningnya berkerut. Tidak mungkin menolak perintah Baginda, kecuali kalau memang ingin dihukum. Akhirnya, Abu Nawas terpaksa menyanggupi proyek raksasa itu. Ada satu lagi permintaan dari Baginda Raja. Pekerjaan itu harus diselesaikan hanya dalam waktu 1 bulan. Abu Nawas pun pulang dengan hati masgul. Setiap malam Abu Nawas hanya berteman dengan rembulan dan bintang-bintang. Hari-hari dilewatinya dengan kegundahan. Tak ada hari yang lebih berat dalam hidup Abu Nawas kecuali hari-hari ini. Tetapi pada hari ke-9, ia tidak lagi merasa gundah gulana. Keesokan harinya, Abu Nawas menuju istana. Ia menghadap Baginda untuk membahas pemindahan istana. Dengan senang hati Baginda Raja akan mendengarkan apa yang diinginkan Abu Nawas. "Ampun tuanku, hamba datang ke sini hanya untuk mengajukan usul untuk memperlancar pekerjaan hamba nanti," kata Abu Nawas. "Apa usulmu itu?" tanya Baginda Raja. "Hamba akan memindahkan istana Paduka yang mulia tepat pada hari raya Idul Kurban, yang kebetulan hanya kurang 20 hari lagi," kata Abu Nawas. "Kalau hanya itu usulmu, baiklah," kata Baginda Raja. "Satu lagi Baginda," Abu Nawas menambahkan. "Apalagi?" tanya Baginda Raja kembali. "Hamba mohon Baginda Raja menyembelih 10 ekor sapi yang gemuk untuk dibagikan langsung kepada para fakir miskin," kata Abu Nawas. "Usulmu kuterima," kata Baginda menyetujui. Abu Nawas pulang dengan perasaan riang gembira. Kini tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan. Toh nanti bila waktunya sudah tiba, ia pasti akan dengan mudah memindahkan istana Baginda Raja. Jangankan hanya memindahkan ke puncak gunung, ke dasar samudra pun Abu Nawas sanggup melakukannya. Desas-desus mulai tersebar ke seluruh pelosok negeri. Hampir semua orang harap-harap cemas. Tetapi sebagian besar rakyat merasa yakin atas kemampuan Abu Nawas. Karena selama ini Abu Nawas belum pernah gagal melaksanakan tugas-tugas aneh yang dibebankan di atas pundaknya. Namun ada beberapa orang yang meragukan keberhasilan Abu Nawas kali ini. Saat yang dinanti-nantikan pun tiba. Rakyat berbondong-bondong menuju lapangan untuk melakukan sholat hari raya Idul Adha. Dan seusai sholat, 10 sapi sumbangan Baginda Raja disembelih, lalu dimasak. Kemudian segera dibagikan kepada fakir miskin. Kini giliran Abu Nawas yang harus melaksanakan tugas berat itu. Abu Nawas berjalan menuju istana diikuti oleh para warga. Sesampai depan istana, Abu Nawas bertanya kepada Baginda Raja. "Ampun tuanku yang mulia, apakah istana sudah tidak ada orangnya lagi?" tanya Abu Nawas. "Tidak ada," jawab Baginda Raja singkat. Kemudian Abu Nawas berjalan beberapa langkah mendekati istana. Ia berdiri sambil memandangi istana. Abu Nawas berdiri mematung, seolah-olah ada yang ditunggu. Benar saja, Baginda Raja akhirnya tidak sabar. "Abu Nawas, mengapa engkau belum juga mengangkat istanaku?" tanya Baginda Raja. "Hamba sudah siap sejak tadi Baginda," kata Abu Nawas. "Apa maksudmu engkau sudah siap sejak tadi? Kalau engkau sudah siap, lalu apa yang engkau tunggu?" tanya Baginda Raja penasaran dan heran. "Hamba menunggu istana Paduka yang mulia diangkat oleh seluruh rakyat yang hadir untuk diletakkan di atas pundak hamba. Setelah itu, hamba tentu akan memindahkan istana Paduka yang mulia ke atas gunung sesuai dengan perintah Paduka," kata Abu Nawas. Baginda Raja pun terpana. Beliau tidak menyangka Abu Nawas masih bisa terhindar dari hukumannya.
Abu Nawas memiliki banyak santri. Di sela-sela kesibukan, ia selalu menyempatkan diri mengajar santri-santrinya. Setiap hari bakda sholat asar, para santri berangkat menuju rumah Abu Nawas dengan antusias. Ada seorang santri bernama Ahmad. Ia pendiam namun pintar. Sampai satu ketika, ada seseorang santri bertanya, "Kenapa Abu Nawas begitu perhatian kepada Ahmad?" Abu Nawas menangkap ada kecemburuan di antara para santrinya, hingga suatu ketika dia mengadakan sayembara. "Sayembara apa, Tuan Guru?" ujar salah seorang santrinya. "Besok kalian membawa buah kurma. Kurma yang termanis itulah pemenangnya. Sebagai hadiah akan kuberikan sorban," ujar Abu Nawas. Mereka pun berlomba-lomba membeli kurma ke pasar. Ada juga santri yang memetik di kebun orang tuanya. Ahmad sebagai anak yatim dan miskin hanya mempunyai 3 kurma di rumahnya. Saat dia jalan, dia melihat anak kecil menangis, lalu merasa iba dan menghampirinya. "Aku ingin makan buah kurma," kata anak kecil itu. Ahmad memberi 1 butir kurma kepada anak kecil itu. Di tangannya tersisa 2 butir kurma lagi. Namun di perjalanan dirinya bertemu Abu Nawas yang menyamar sebagai seorang pengemis yang lapar. "Aku lapar, berikanlah aku makanan," ujar pengemis itu. "Aku hanya ada 2 butir kurma, kek," kata Ahmad. "Berikanlah saya 1 butir dan satunya lagi untukmu," ujar pengemis tersebut. Ahmad pun memberikan 1 butir kurma. Ia lalu melanjutkan lagi perjalanannya. Sayangnya santri lain tidak ada yang memberikan kurma itu kala Abu Nawas menyamar sebagai pengemis di pinggir jalan. "Enak saja ingin kurma ini. Kurma ini aku beli dengan harga mahal tahu. Dan juga kurma ini untuk sayembara supaya aku memenangkannya," ujar salah seorang santri kepada kakek pengemis itu. Saat di rumah, Abu Nawas dan para santrinya memperlihatkan kurma-kurma terbaik yang dibawanya. "Ini adalah kurma terbaikku, pasti rasanya manis, dan akulah pemenangnya," ujar salah seorang santri. "Oh, belum tentu, pasti kurmakulah pemenangnya," ujar salah seorang santri menimpali lagi. Tiba-tiba Ahmad datang. Ia hanya membawa 1 kurma. Dirinya pun diejek. Ketika hendak membalikan badan untuk pulang, Ahmad dicegah oleh Abu Nawas. "Hei Ahmad, kesini. Jangan pulang dulu," tutur Abu Nawas. Abu Nawas pun bertanya, "Apakah mereka sudah membawa kurmanya?" "Sudah, Guru," ujar mereka serempak. Santri-santri pun meletakkan kurma tersebut satu persatu termasuk Ahmad. Ketika pengumuman tiba, Abu Nawas mengatakan bahwa pemenangnya adalah Ahmad. Mereka pun banyak yang protes. Kurma jelek dan hanya 1 butir bisa menang. Nah, Abu Nawas pun menceritakan bahwa ia menyamar menjadi pengemis ketika mereka di perjalanan. Lalu santri yang memberikan sedekah kurma hanya Ahmad saja. "Memang buah milik kalian lebih bagus dan manis daripada milik Ahmad. Namun buah yang paling manis ialah kebajikan yang kita lakukan, terutama membantu orang yang kelaparan," ungkap Abu Nawas. Sekarang mereka paham kenapa Abu Nawas begitu memiliki perhatian lebih kepada Ahmad. Sebab Ahmad memiliki hati yang lapang untuk saling berbagi, meskipun dirinya sendiri sedang mengalami kesulitan. Abu Nawas menangkap pencuri dengan tongkat ajaib. Pada suatu hari, kota Baghdad digemparkan dengan terjadinya pencurian di rumah saudagar kaya raya, dan ada sebanyak uang 100 dinar lenyap di gondol pencuri. Nampaknya pencuri tersebut sangat profesional. Buktinya saja sudah banyak petugas dikerahkan untuk mengejar pencuri itu, namun si maling tak kunjung ketangkap. Sang saudagar kaya raya semakin gusar dibuatnya. Bagaimana tidak,
Sudah uangnya diambil, kemudian ada rasa penasaran sebenarnya siapa pencuri lihai tersebut. Hebatnya, tak ada satupun pertanda yang bisa dilanjutkan sebagai bahan penyelidikan lebih lanjut. Bahkan, meskipun telah mendesak pejabat setempat, tetap saja hasilnya nihil. Pada akhirnya sang saudagar membuat keputusan. Barang siapa yang mencuri hartanya dan dia mau mengembalikan, maka dia akan mendapatkan hak separuh dari harta yang dicuri tersebut. Namun meskipun sudah diberikan pengumuman tersebut, si pencuri tak kunjung memperlihatkan batang hidungnya. Bahkan si pencuri ini merasa nyaman dan aman karena tak satupun orang yang mengetahui ulahnya. Tidak putus asa, sang saudagar akhirnya membuat sayembara baru. Barang siapa yang berhasil mendapatkan pencuri tersebut, maka dia akan mendapatkan seluruh harta tersebut. Tentu saja sayembara ini sangat menarik warga Baghdad. Banyak sekali orang-orang yang mendaftar untuk ikut andil bagian, termasuk si pencuri itu sendiri. Awalnya si pencuri berniat untuk meninggalkan kota Baghdad dengan membawa harta curiannya. Namun setelah dipikir-pikir, kepergiannya hanya akan membuka aibnya. Karena itu, si pencuri mencoba bertahan di kota dengan ikut-ikutan menjadi peserta sayembara. Dia semakin merasa aman saat berkumpul dengan peserta sayembara. Dia sangat yakin kedoknya tidak akan terbongkar. Begitu melihat hasil yang belum jelas terlihat dari sayembara yang sudah dibukanya, sang saudagar akhirnya mendesak sang hakim untuk mendatangkan Abu Nawas. Namun sayangnya, Abu Nawas pada hari itu sedang berada di Damaskus dan baru bisa pulang pada esok harinya. Semua harapan bertumbuh pada Abu Nawas. Kasak-kusuk begitu gencar di kalangan warga. Mereka menebak apakah Abu Nawas mampu menguak teka-teki tersebut. Sementara itu, si pencuri hatinya menjadi ciut karena dia tahu bagaimana kemampuan Abu Nawas dalam memecahkan masalah. Pada keesokan harinya, Abu Nawas datang dengan membawa tongkat banyak sekali. Dan kemudian dia membagikan tongkat-tongkat tersebut kepada semua yang hadir sambil berpesan, "Tongkat-tongkat ini sudah saya mantrai. Kalian bawa pulang. Besok bawa kembali ke sini. Jika salah satu di antara kalian pencurinya, maka tongkat akan bertambah satu telunjuk. Yang bukan pencuri, maka tidak usah khawatir," ujar Abu Nawas. Kemudian semua warga pulang dan si pencuri bingung bagaimana bisa lolos di esok hari. Setelah memeras otak, dia memutuskan untuk memotong tongkat tersebut sepanjang telunjuk jarinya. Keesokan harinya, semua warga berkumpul dan mengembalikan tongkat kepada Abu Nawas. Pada saat menerima tongkat dari pencuri tersebut, Abu Nawas langsung menangkapnya karena tongkatnya menjadi lebih pendek. Kemudian si pencuri diadili dengan seadil-adilnya. Akhirnya Abu Nawas berhak menerima uang 100 dinar tersebut. Namun uang tersebut dibagikan kepada fakir miskin di kotanya. Abu Nawas jual arak. Sang raja jadi marah besar. Selalu ada cara yang dilakukan oleh Abu Nawas untuk tidak dimarahi oleh baginda raja. Setiap perbuatan yang dilakukan pasti ada saja kesalahan yang membuat sang raja marah. Namun bukan Abu Nawas jika tidak bisa membuat sang raja menjadi marah karena perbuatan Abu Nawas. Abu Nawas sendiri menjadi terkenal karena puisinya yang jenaka dan lucu. Tidak berhubungan dengan tema-tema tradisional seperti tema padang pasir, tetapi juga berbicara tentang kehidupan kota dan menyanyikan kegembiraan meminum anggur, serta cinta dari anak laki-laki muda dengan humor nakal. Kisah Abu Nawas kali ini menceritakan sang raja marah besar karena kedapatan Abu Nawas menjual arak. Suatu saat Abu Nawas kepergok membawa botol arak berwarna merah dan sang raja menegurnya.
Namun Abu Nawas menyangkal kalau dia membawa arak. Dia menyebutnya air susu yang pemalu. Kecerdasan Abu Nawas benar-benar menghibur Baginda Raja. Suatu ketika, sang raja murka melihat pekerjaan pengawal kerajaan tidak beres. Setelah diselidiki, para pengawal itu ternyata sedang mabuk-mabukan. "Wahai para pengawalku semua, sudah sering kuingatkan kau jangan sering mabuk-mabukan," ujar Baginda Raja. Para pengawal terlihat gemetar. Mereka menunduk, tidak berani menatap wajah sang raja karena merasa bersalah. "Ceritakan kepadaku, dari mana kalian mendapat arak itu?" tanya sang raja. Untuk beberapa saat para pengawal itu tidak mau mengaku. Namun setelah raja membentak, para pengawal pun mengaku. "Abu Nawaslah yang membawa arak itu, kami juga diajari mabuk-mabukan olehnya," ujar salah seorang pengawal. "Cepat bawa Abu Nawas ke hadapanku sekarang juga, kalau tidak kalian yang akan menerima hukuman dariku," ujar sang raja. Keesokan harinya para pengawal itu mendatangi rumah Abu Nawas yang sangat sederhana. Sesampainya di rumah Abu Nawas, salah seorang pengawal berkata, "Bawalah botol ini dan katakan ini semua atas perintahmu." "Tunggu dulu, dengan minuman arak ini aku pasti dihukum oleh raja," kata Abu Nawas. "Jika engkau lolos dari hukuman raja, aku akan memberimu sejumlah dinar," ucap sang pengawal. "Lalu apa keuntunganmu memberiku sejumlah dinar?" ucap Abu Nawas. "Jika engkau lolos dari hukuman raja, maka kami juga akan lolos dari hukuman raja. Gunakanlah kecerdasanmu mengelabui raja," kata pengawal itu. Akhirnya Abu Nawas pergi menemui Baginda Raja membawa arak dengan botol merah. "Wahai Abu Nawas, apa yang engkau pegang itu?" tanya Baginda Raja. "Ini susu, Baginda. Rasanya enak sekali," jawab Abu Nawas seenaknya. "Bagaimana itu susu? Air itu berwarna merah, sedangkan susu berwarna putih bersih," kata raja. Sang raja pun mengambil botol yang dipegang Abu Nawas. "Betul sang Baginda, susu itu berwarna putih bersih. Dia berubah merah karena malu bertemu Baginda, dan berubah warna jadi merah merona," jawab Abu Nawas dengan mencoba mengambil hatinya raja yang rupawan. Sang raja pun tertawa sambil geleng-geleng kepala meninggalkan Abu Nawas. Meski ia tahu yang dibawa oleh Abu Nawas adalah arak. "Baiklah, aku maafkan kalian. Tapi jika kalian mengulangi lagi perbuatan kalian, maka hukumannya berlipat ganda," titah sang raja. Dan akhirnya sang raja pun mengampuni kesalahan para pengawal. Sedangkan Abu Nawas mendapatkan sejumlah dinar dari para pengawal karena telah berhasil melaksanakan misinya. Ketika Abu Nawas disuruh khutbah Jumat. Abu Nawas adalah seorang penyair yang sangat cerdik dan pintar. Namun selain sebagai penyair, Abu Nawas juga dikenal sebagai mubalek di desa tempat tinggalnya. Oleh sebab itu, suatu ketika Abu Nawas diminta untuk menjadi imam ketika hendak sholat Jumat. Selain itu, pada waktu tersebut Abu Nawas juga diminta mengisi khutbah Jumat untuk memberikan ceramah keagamaan. Setelah mandi dan berpakaian rapi, Abu Nawas pun mulai melangkahkan kakinya menuju ke masjid. Ketika sampai di masjid, tidak lama kemudian terdengar suara azan. Tak lama berselang, datanglah masyarakat yang beragam Muslim dengan sangat ramai. Karena yang menjadi khotib kali ini adalah Abu Nawas, maka banyak sekali masyarakat Muslim yang datang ke masjid. Ceramah dan khutbah Abu Nawas sangat disenangi oleh masyarakat kala itu. Sebab dalam setiap ceramah keagamaan yang disampaikan oleh Abu Nawas sangat relevan terhadap isu-isu yang sedang berkembang. Akhirnya, waktu yang ditunggu para jamaah pun tiba. Abu Nawas naik ke mimbar dan segera memulai khutbahnya. Khutbah tersebut dimulai dengan salam dan berlanjut pada materi yang akan disampaikan oleh Abu Nawas. Namun,
pada saat berkhutbah, Abu Nawas melihat para jamaahnya yang mengantuk bahkan sampai tertidur. Melihat hal itu, kemudian Abu Nawas berteriak, "Api, api, api!" dengan sangat keras. Hal tersebut sontak membuat para jamaah sangat terkejut dan berdiri mencari keberadaan api tersebut. Bahkan ada juga jamaah yang hanya saling pandang satu sama lainnya. Kemudian ada salah seorang jamaah yang menanyakan, "Di mana apinya?" kepada Abu Nawas. Walau ada jamaah yang berkata demikian, tapi Abu Nawas tetap melanjutkan khutbahnya. Kemudian keluarlah perkataan dari Abu Nawas, jika ada api yang dahsyat di neraka bagi mereka yang lalai dalam beribadah. Maksud dari teriakan api, api, api dari Abu Nawas adalah api neraka tersebut. Barang siapa yang lalai dalam beribadah, maka ia akan merasakan panasnya api neraka. Usai melakukan ceramah tentang api neraka, kemudian Abu Nawas menutup khutbahnya dengan lantunan doa-doa. Setelah itu, Abu Nawas memimpin sholat Jumat dengan khusyuk dan diikuti oleh para jamaah. Ketika salat, para jamaah masih teringat dan terngiang-ngiang dengan api neraka yang dikatakan oleh Abu Nawas dalam khutbahnya. Walau awalnya terkesan gagal dalam memberikan ceramah keagamaan karena banyak yang mengantuk dan tertidur, namun sesungguhnya Abu Nawas berhasil membuat para jamaah untuk selalu rajin beribadah. Sebab para jamaah selalu ingat dengan khutbah Abu Nawas, di mana saat itu ia mengatakan mereka yang malas beribadah akan merasakan panasnya api neraka. Kisah Abu Nawas dihukum raja minum air mendidih. Inilah akhirnya. Abu Nawas merupakan pujangga Arab yang terkenal cerdas dan cerdik dalam menghadapi segala permasalahan. Ia hidup sejaman dengan Baginda Raja Harun. Bahkan Abu Nawas merupakan salah satu rakyat yang sangat dekat dengannya. Di sisi lain, ia juga salah satu warganya yang sering mendapatkan hukuman dari Baginda Raja. Tapi yang membuat Baginda Raja kesal, Abu Nawas selalu saja bisa lolos dari hukuman karena kecerdikannya. Dan kali ini Abu Nawas kembali melakukan kesalahan. Abu Nawas ketahuan prajurit istana tengah menenggak minuman keras. Dengan cepat, para prajurit ini segera menangkap dan membawanya ke hadapan Baginda Raja. Abu Nawas, kelakuanmu masih saja tidak berubah. Selama ini aku sudah berbaik hati sama kamu. Aku sengaja meloloskanmu dari hukuman karena kamu selalu berjanji tidak akan mengulanginya. Tapi kali ini sudah tidak bisa ditolerir lagi. Apapun alasanmu, kamu tetap akan saya hukum, ucap Baginda Raja. Sementara Abu Nawas hanya terdiam, kepalanya tertunduk tak berani menatap. Kira-kira hukuman apa yang pantas diberikan supaya Abu Nawas kapok dengan perbuatannya? Tanya Baginda Raja kepada penasehat istana. Kemudian penasehat istana mengusulkan, bagaimana kalau Abu Nawas dihukum dengan cara minum air yang mendidih? Ternyata usulan tersebut langsung diterima Baginda Raja. Usulanmu bagus sekali, saya setuju denganmu, kata Baginda Raja. Seketika Abu Nawas langsung pucat, tubuhnya menjadi gemetaran karena sama saja ia akan dihukum mati. Ampun Paduka yang mulia, hamba mohon keringanan hukuman, minta Abu Nawas. Keputusanku sudah bulat Abu Nawas, dan tak bisa ditawar-tawar, balas Baginda Raja. Baiklah Paduka, kalau itu memang sudah keputusan Paduka, saya terima dengan berat hati. Tapi sebelum saya menjalani hukuman, izinkan saya menemui istri dan anak-anak saya untuk berpamitan, ujar Abu Nawas. Sejenak Baginda Raja terdiam. Ia heran dengan kata-kata Abu Nawas yang berpamitan. Maksudnya bagaimana Abu Nawas? Tanya Baginda Raja merasa heran. Begini Paduka, apabila air mendidih masuk ke dalam perut,
Bukan hanya lidah dan bibir saja yang akan melepuh, tapi semua organ tubuh di dalamnya juga ikut melepuh. Tidak menutup kemungkinan saya akan mati saat itu juga, jelas Abu Nawas. Baginda Raja pun terkejut, ia tak menyadari akan hal itu. Kasihan juga Abu Nawas, tapi masa saya harus menarik kembali ucapan saya? Itu tidak mungkin. Martabat saya sebagai raja akan jatuh, pikir Baginda Raja. Baiklah Abu Nawas, saya penuhi permintaanmu. Sekarang juga kamu pulang, tapi besok kamu harus sudah ada di sini, titah Baginda Raja. Abu Nawas pun lalu pamit pulang. Sesampainya di rumah, Abu Nawas memberitahu istri dan anak-anaknya tentang hukuman yang akan dijalani. Mengapa Baginda Raja sekejam itu? Kata istrinya tak terima. Sudahlah wahai istriku, bila memang ini sudah takdirku untuk mati, saya harap kamu dan anak-anak mengikhlaskan kepergianku, tutur Abu Nawas. Mereka lalu menangis sambil berpelukan erat. Malam pun semakin larut. Abu Nawas masih belum dapat memejamkan mata. Ia terus meratapi nasib yang tengah dihadapinya. Namun ia terus mencari cara bagaimana supaya bisa lolos dari hukuman Baginda Raja. Saat Abu Nawas sedang memutar otaknya, tiba-tiba rasa lapar mulai menghinggap. Wahai istriku, adakah makanan yang tersisa untukku? Tanya Abu Nawas. Saya sudah menyiapkan sop panas di atas meja, tapi sepertinya sekarang sudah dingin, jawab sang istri. Sudah dingin? Memangnya kapan kamu membuat sopnya? Tanya Abu Nawas kembali. Tadi sewaktu habis Isya, ini kan sudah tengah malam. Jadi wajar kalau sopnya sudah dingin, kata sang istri memperjelas. Saat itu terbesitlah di otak Abu Nawas akan ide yang cemerlang. Tapi Abu Nawas sengaja tidak memberitahu istrinya, sebab ia tidak ingin rencananya menjadi berantakan. Setelah menjelang pagi hari, Abu Nawas mengumpulkan para tetangganya, dan ia memberitahu mereka bahwa dirinya akan dihukum mati, dan ia meminta agar para tetangganya ini ikut bersamanya ke istana. Berita mengejutkan ini tentu saja membuat para tetangganya kaget. Ia tak menyangka Baginda Raja bisa sekejam itu. Abu Nawas, kamu kan dekat dengan Baginda Raja, kenapa tidak minta ampun darinya? Tanya mereka. Biarlah, nasi sudah menjadi bubur. Baginda Raja juga tidak akan mencabut ucapannya, terang Abu Nawas. Maka berangkatlah Abu Nawas ke istana dengan didampingi keluarga dan para tetangganya. Melihat kedatangan Abu Nawas bersama orang banyak, Baginda Raja pun bertanya, "Hei Abu Nawas, kenapa kau bawa orang banyak sekali? Apakah kau hendak melawanku?" Dengan ekspresi wajah sedihnya, Abu Nawas menjawab, "Ampun Paduka. Paduka jangan salah paham. Mereka semua adalah tetangga saya, Paduka. Mereka ingin melepas kepergian saya." Baginda Raja pun akhirnya tidak keberatan akan hal itu. "Baiklah Abu Nawas, apakah kau siap menjalani hukuman?" tanya Baginda Raja. "Saya siap, Paduka. Silahkan bawa kemari air mendidihnya," balas Abu Nawas. Lalu beberapa prajurit istana membawakan bejana yang berisi air mendidih ke hadapan Abu Nawas. "Sekarang kamu minum air mendidih itu, Abu Nawas," kata Baginda Raja. "Siap Paduka yang mulia. Tapi sebelumnya izinkan saya meminta maaf dan berpamitan kepada keluarga saya dan para tetangganya," pinta Abu Nawas. "Oh, silakan," ucap Baginda Raja. Abu Nawas pun menghampiri istri dan anak-anaknya. Suara tangis istri dan anak-anak Abu Nawas pun pecah. Orang-orang yang hadir pun ikut bersedih. Tak terasa air mata Baginda Raja juga ikut menetes. Sebenarnya Baginda Raja tidak tega, tapi ia tidak mungkin membatalkan hukuman. Karena banyaknya tetangga yang ikut hadir, tentu saja memakan waktu lama hingga tak terasa air mendidih yang ada di dalam bejana menjadi dingin. Setelah Abu Nawas selesai berpamitan, ia segera mengambil air di bejana dan meminumnya sampai habis.
Tentu saja Abu Nawas tidak mengalami suatu apapun, sebab air yang ada di dalam bejana sudah menjadi dingin. Paduka yang mulia, saya sudah menjalani hukuman, izinkan saya pulang, pinta Abu Nawas. Melihat hal itu, Baginda Raja menjadi bengong. "Hei Abu Nawas, bukankah saya menyuruhmu minum air mendidih?" tanya Baginda Raja. "Benar Paduka, tapi air di bejana itu kan tadinya mendidih. Jangan salahkan saya kalau air itu menjadi dingin. Saya hanya melakukan apa yang seharusnya saya lakukan," jawab Abu Nawas. Dengan kecerdikannya inilah Abu Nawas kembali lolos dari hukuman maut. Ia pun dibolehkan pulang oleh Baginda Raja bersama anak istri dan para tetangganya. Itulah kisah kecerdikan Abu Nawas dalam menghadapi permasalahan dalam hidupnya. Abu Nawas menipu malaikat untuk menghindari pertanyaan kubur. Abu Nawas adalah seorang sosok yang dekat dengan Khalifah Harun. Semasa hidupnya, Abu Nawas dikenal sebagai orang yang cerdik, jahil, dan kerap membuat orang sekitarnya jengkel. Tidak hanya pada manusia, kejahilan Abu Nawas juga pernah terjadi kepada malaikat. Dia mengelabui malaikat Mungkar dan Nakir ketika Abu Nawas wafat. Hal ini bermula ketika Abu Nawas menjadi buronan sang raja yang ketika itu marah kepadanya. Para pasukan mencari Abu Nawas atas perintah raja agar ditangkap dalam keadaan hidup atau mati. Setelah mencari kesana kemari, pasukan sang raja nihil menangkap Abu Nawas dan kembali pulang ke kerajaan. Mengetahui pencariannya berakhir, Abu Nawas pulang ke rumahnya untuk kemudian sholat 2 rakaat. Usai sholat, dia memberikan surat wasiat kepada istrinya. Beberapa waktu pun berlalu dan Abu Nawas wafat. Dari situ, kisah Abu Nawas menipu malaikat pun dimulai. Sebelum wafat, Abu Nawas memberikan wasiat agar istrinya mengkafaninya. Alih-alih memintanya dengan yang baru, dia minta agar ketika wafat dipakaikan kain kafan usang, jelek atau lusuh. Kain kafan tersebut seolah-olah seperti kain kafan orang yang sudah lama meninggal. Berdasarkan kisah yang sudah turun-menurun, diceritakan kalau Abu Nawas pun sudah berada di alam kubur. Namun, kebingungan melanda malaikat Mungkar dan Nakir. Tugas malaikat tersebut adalah menanyakan atau menguji keyakinan orang yang sudah meninggal. Mereka bingung karena arwah tersebut menggunakan kain kafan kotor dan lusuh, tidak seperti orang yang baru meninggal. Kedua malaikat itu pun berdebat, apakah orang tersebut merupakan penghuni lama atau baru di alam kubur. Setelah berdebat panjang, kedua malaikat bersepakat untuk menanyakan keimanan arwah tersebut. "Man robuka?" atau "Siapa Tuhanmu?" tanya malaikat Mungkar. Mendengar pertanyaan itu, Abu Nawas sedikit ketakutan dan hening sesaat untuk kemudian menjawab pertanyaan malaikat. "Wahai malaikat, tidakkah kau tahu bahwa kain kafanku ini sudah lama? Bukan orang yang baru meninggal dunia," jawabnya. Mendengar jawaban itu, malaikat makin dibuat bingung dan terdiam. Mereka bingung dengan penampilan Abu Nawas yang lusuh, namun kondisi kuburannya masih terlihat baru. Perdebatan pun kembali terjadi sambil pandangannya tak lepas dari Abu Nawas. Pada akhirnya, malaikat mendapat suatu keputusan. Malaikat memutuskan kalau Abu Nawas adalah penghuni lama dan tidak menanyakan lebih lanjut. Kedua malaikat itu lantas pergi dan berpindah ke kuburan lain dan bertanya-tanya apakah mereka sedang dijahili. Konon kisah Abu Nawas mengelabui malaikat itu meniru Umar bin Khattab
yang dikisahkan berani membentak malaikat mungkar dan nangkir. Abu Nawas kok ditipu? Ya ditipu balik pelakunya. Suatu kali, Abu Nawas memutuskan menjual satu-satunya keledai yang biasa digunakan sebagai kendaraan karena dia sangat membutuhkan uang. Istrinya pun menyetujui rencana itu. Dalam perjalanannya ke pasar hewan, dia bertemu seseorang. Orang itu lantas menanyakan harga jual ternak yang disebutnya sebagai kambing. Berkerutlah kening Abu Nawas karena orang itu menyebut keledainya sebagai kambing. Abu Nawas menyanggah bahwa hewan yang dibawanya bukanlah kambing, tetapi keledai. Seseorang tadi lantas menantang Abu Nawas untuk segera menjual hewan itu di pasar. Abu Nawas tentu akan memperoleh harga yang amat murah menurutnya. Abu Nawas meneruskan perjalanannya. Dia tak terlalu menghiraukan seseorang yang baru bicara dengannya tadi. Tak lama berselang, ia bertemu seseorang lagi ketika dia sedang menunggangi keledainya. Dia menanyakan mengapa Abu Nawas menunggangi seekor kambing yang bukan merupakan hewan tunggangan. Abu Nawas tentu saja langsung menyangkal dan menyebut bahwa hewannya itu adalah keledai yang merupakan hewan kendaraan. Orang kedua yang bicara dengan Abu Nawas ini mempersilahkan Abu Nawas untuk menanyakan sendiri kepada orang-orang di pasar, apakah hewannya itu kambing atau keledai. Kali ini Abu Nawas lagi-lagi tak ambil pusing soal kambing atau keledai. Abu Nawas berjalan lagi menuju ke pasar. Belum sampai di pasar, dia bertemu lagi dengan seseorang yang menyaksikan bahwa hewan yang dibawa itu merupakan keledai. Dia menanyakan kepada Abu Nawas, hendak kemanakah kambing itu dibawa? Abu Nawas jadi terperangah dan mulai ragu. Sudah 3 orang menyebut keledainya itu sebagai kambing. Orang ketiga ini terus meyakinkan bahwa hewan yang dibawa Abu Nawas merupakan kambing. Akhirnya di tangan orang keempat, Abu Nawas menjual kambing itu dengan harga 3 dirham. Sesampainya di rumah, Abu Nawas mendapat omelan dari sang istri karena menjual keledai dengan harga sangat murah. Dia baru menyadari kalau dirinya baru saja kena tipu oleh kawanan orang yang telah bekerja sama. Bersama rasa dongkolnya, Abu Nawas merencanakan sesuatu untuk membalas penipu itu. Dia cari kayu dari hutan dan direkayasanya seolah-olah merupakan kayu ajaib yang bisa mewujudkan apa saja yang diinginkannya. Kesempatan pun tiba. Suatu kali, Abu Nawas menyadari bahwa 4 orang yang menipunya sedang berada di satu lokasi dengannya. Aksi pun dimulai dengan menuju warung untuk makan. Usai makan, Abu Nawas yang merasa terus diperhatikan kawanan penipu tersebut menunjuk-nunjukkan tongkat kepada penjual dan langsung ngeloyor pergi tanpa membayar. Hal ini tentu membuat para penipu tertarik. Mereka mendatangi Abu Nawas dan menawar untuk membeli tongkat sakti itu. Kami bersedia membeli tongkat itu dengan harga tinggi, ujar salah satu dari mereka. Berapa? Tanya Abu Nawas pura-pura tertarik. 100 dinar, kata mereka. Mantap. Dengan berpura-pura berat hati, Abu Nawas melepas tongkat itu dengan harga 100 dinar. Wah, untung besar bagi Abu Nawas. Para penipu mencoba ke warung dan membayar makan dengan menunjuk-nunjuk tongkat ke arah si penjual. Namun sayang, keajaiban tongkat tak mempan. Ternyata, berdasarkan penjelasan si empunya warung, Abu Nawas bisa makan hanya dengan memainkan tongkat ajaib itu karena sebelumnya dia telah meninggalkan sejumlah uang di warung itu. Abu Nawas kok dilawan? Hahaha. Dikisahkan,
ada seorang tuan tanah tetangga Abu Nawas yang kaya raya. Hampir semua warga di desa setempat bekerja di perkebunan milik tuan tanah tersebut. Tapi tuan tanah itu memiliki sifat yang kikir dan pelit. Tidak hanya itu, dia juga berprofesi sebagai rentenir. Abu Nawas yang bijaksana resah atas sifat tetangganya itu. Dia berpikir keras bagaimana cara agar sang tuan tanah bertobat dan tidak melakukan profesinya itu. Setelah perenungan yang dalam, ide cemerlang Abu Nawas muncul. Keesokan harinya, Abu Nawas menemui kawan-kawannya yang sedang asik tongkrongan di warung. Dia bercerita, "Semalam aku mendapatkan wangsit dalam mimpiku yang tidak bisa aku tolak." "Apa isi wangsit itu, wahai Abu Nawas?" timpal salah satu kawan Abu Nawas. "Wangsit itu, apapun yang dititipkan padaku akan beranak," sahut Abu Nawas. "Maksudnya apa, wahai Abu Nawas?" tanya kawan-kawannya. "Ketika kalian menitipkan benda seperti ayam kepadaku, maka dalam beberapa hari akan beranak dan bertambah. Begitupun ketika kalian menitipkan uang atau aku meminjam uang kepada kalian. Beberapa hari kemudian uang itu akan beranak dan bertambah," kata Abu Nawas. Sebagian kawan percaya, sebagian kawan lainnya tidak percaya. Mereka berpikir ini akal bulus Abu Nawas agar bisa meminjam uang. "Aku akan menitipkan 1 ekor kambing padamu nanti sore," kata salah satu kawan. "Aku akan menitipkan 2 dinar uang kepadamu," timpal kawan yang lainnya. Ternyata setelah 5 hari berlalu, kambing dan uang yang dititipkan kepada Abu Nawas benar-benar beranak. Dari kambing 1 ekor dikembalikan menjadi 5 ekor. Begitupun uang yang dititipkan. Dari 2 dinar dikembalikan menjadi 5 dinar. Berita kehebatan Abu Nawas ini tersebar luas ke penduduk desa. Berita itu sampai pada telinga tuan tanah yang pelit dan berprofesi sebagai rentenir. Suatu hari, tuan tanah bersama para pengawalnya mendatangi rumah Abu Nawas. Dia menanyakan, "Wahai Abu Nawas, adakah keperluan yang kamu butuhkan kepadaku? Katakan saja, nanti aku bantu, jangan sungkan-sungkan." "Maaf tuan tanah, sepertinya saat ini saya tidak sedang membutuhkan apa-apa," kata Abu Nawas. "Baiklah, nanti kalau kamu perlu apa-apa, datanglah kepadaku, jangan sungkan-sungkan," timpal tuan tanah dengan senyum yang ramah. Kemudian berlalu meninggalkan Abu Nawas. Suatu sore, Abu Nawas merasa lapar. Dia sudah tidak mempunyai apapun di dalam rumah untuk dimakan. Kemudian dia teringat tuan tanah dan rencananya dulu. Abu Nawas langsung mendatangi rumah tuan tanah. Dia meminjam 3 butir telur untuk dimakan. 5 hari kemudian, Abu Nawas mengembalikan telur tersebut. Tuan tanah kaget ketika membuka bingkisan dari Abu Nawas. "Kenapa jadi 5 butir, wahai Abu Nawas?" tanya tuan tanah pura-pura tidak tahu seraya tersenyum. "Apakah tuan tidak tahu? Apapun yang dititipkan atau dipinjamkan kepadaku akan beranak dan bertambah banyak," kata Abu Nawas. Tuan tanah tersenyum, kemudian menawarkan pinjaman kepada Abu Nawas. Tapi Abu Nawas menolak dengan dalih sedang tidak butuh. Beberapa hari kemudian, Abu Nawas kembali ke rumah tuan tanah. Abu Nawas hendak meminjam uang 1000 dinar. Jumlah itu terbilang sangat banyak. Dengan uang itu, tuan tanah bisa menggaji semua karyawan-karyawannya. Tuan tanah langsung membuka berangkas uangnya, lalu menyerahkan sejumlah uang yang dibutuhkan Abu Nawas. "Ini uangnya, wahai saudaraku," kata tuan tanah. Abu Nawas langsung pulang ke rumah. Pada sisi lain, tuan tanah sedang berkhayal uangnya akan kembali berlipat-lipat di kemudian hari.
Hari berganti hari. Tuan tanah tidak sabar menunggu Abu Nawas mengembalikan uangnya dengan jumlah yang berlipat ganda. Tidak terasa 5 hari berlalu. Abu Nawas tidak kunjung datang. 1 bulan kemudian Abu Nawas juga tidak mengembalikan uang milik tuan tanah. "Wahai Abu Nawas, sudah 1 bulan saya menantimu, tapi kamu tidak datang juga ke rumahku," kata tuan tanah. "Oh iya tuan, sebenarnya saya akan ke rumah tuan, namun saya sangat sibuk. Berhubung tuan sudah ada di rumah saya, sekalian ada yang ingin saya bicarakan," kata Abu Nawas beralasan. "Tidak apa-apa saudaraku, silakan. Apa yang ingin kau bicarakan?" timpal tuan tanah. "Sebenarnya uang yang tuan pinjamkan kepadaku boro-boro beranak. 3 hari kemudian malah mati tidak tersisa," terang Abu Nawas. "Apa maksudmu Abu Nawas?" tanya tuan tanah sambil emosi. "Kamu mau mempermainkanku ya?" sambung tuan tanah. "Tidak tuan, tapi itulah kenyataannya," kata Abu Nawas. Tidak terima dengan itu, tuan tanah melaporkan Abu Nawas kepada pengadilan. Ia menuntut Abu Nawas agar dihukum karena telah menghilangkan uang dengan jumlah yang sangat besar. Saat keduanya dihadapkan pada hakim, tuan tanah berkata, "Wahai hakim yang mulia, Abu Nawas telah menipuku. Katanya uang yang dipinjamkan kepadanya akan beranak. Tapi kenyataannya dia tidak sepeser pun mengembalikan kepadaku. Saya minta Abu Nawas dihukum," katanya. Hakim kemudian bertanya kepada Abu Nawas, "Apakah benar seperti itu, wahai Abu Nawas?" tanya hakim. "Wahai hakim yang mulia, saya tidak menipu dia sama sekali," kata Abu Nawas. "Lalu kenapa kamu tidak mengembalikan uangnya?" tanya hakim. "Dari awal sudah aku katakan kepadanya, wahai hakim, apapun yang dititipkan kepadaku akan beranak. Dan kebetulan uang yang ia titipkan kepadaku bukannya beranak tapi malah mati. Aku tidak mungkin mengembalikannya karena telah mati. Bukankah sesuatu yang beranak pasti bisa mati?" kata Abu Nawas menjelaskan. Sang hakim manggut-manggut dan membenarkan perkataan Abu Nawas. "Memang segala sesuatu yang beranak cepat atau lambat akan mati," kata hakim. Dengan ini Abu Nawas dibebaskan dari segala tuntutan dan tidak berkewajiban mengembalikan uang tanah. Tuan hakim mengaku kalah cerdas dengan Abu Nawas. Abu Nawas suatu hari sedang melihat-lihat kebunnya yang sudah lama tidak terurus. Ketika asyik di dalam kebun, tiba-tiba ada seseorang yang masuk. "Hei, ngapain kau masuk ke kebunku?" ujar seseorang lelaki yang dijuluki tuan tanah kepada Abu Nawas. Abu Nawas pun kaget dan langsung membantahnya. "Apa? Ini kebun milikku tahu, kau jangan mengaku-ngaku," ucapnya. Tapi si tuan tanah sangat kekeh. Dia mengatakan kebun tersebut miliknya. Begitu juga dengan Abu Nawas. Keributan pun tidak bisa dihindari. Keduanya sama-sama tidak mau mengalah. Dikarenakan pada zaman itu tidak ada yang namanya sertifikat tanah, jadi Abu Nawas tak mempunyai bukti yang kuat atas kepemilikan kebun tersebut. Tidak ada jalan lain bagi Abu Nawas kecuali melapor kepada Baginda Raja. "Ayo kita adukan masalah ini kepada Baginda Raja," ucap Abu Nawas. Tantangan tersebut tidak membuat si tuan tanah mundur. Ia tetap meladeni permintaan Abu Nawas. Keduanya pun pergi ke istana untuk menghadap Baginda Raja. Abu Nawas pun mengadu, "Wahai Paduka yang mulia, hamba mempunyai kebun di suatu daerah, tapi tiba-tiba dia mengaku-ngaku kalau kebun tersebut miliknya," kata Abu Nawas. "Ini masalah rumit Abu Nawas. Supaya masalahnya bisa diputus secara adil, maka meski ditangani hakim yang bijaksana," ujar Baginda Raja angkat tangan. "Saya setuju Baginda Raja," balas Abu Nawas.
Tapi yang menjadi persoalannya adalah siapa yang bisa menjadi hakimnya, sebab ini bukan perkara mudah. Biasanya kalau ada urusan ruwet seperti ini, Abu Nawaslah solusinya. Tapi kini justru dia sendiri yang mempunyai perkara. Jadi harus dicari hakim yang selevel dengan Abu Nawas untuk menangani kasus ini. Baginda Raja akhirnya mendapat hakim yang paling baik reputasinya di kota Baghdad. Hakim ini terkenal cerdas dan berwibawa. Orang-orang yang perkaranya ditangani olehnya selalu puas dengan hasil keputusannya. Baginda Raja yakin hakim ini pasti akan memutuskan perkara dengan seadil-adilnya. Maka pada hari yang sudah ditentukan, sidang pun dilakukan di salah satu ruang istana. Dalam sidang itu, selain pihak yang bersengketa, hadir juga Baginda Raja. Rupanya ingin tahu siapa sesungguhnya yang mengaku-ngaku dan menjadi biang kerok masalah ini. Baginda Raja yakin kalau klaim Abu Nawas atas kebunnya tidak mengada-ngada. Tetapi sangat sulit bagi dirinya untuk begitu saja memenangkan Abu Nawas sebelum sidang dimulai. Bila di antara kalian berdua ada yang terbukti bersalah dengan mengaku-ngaku kebun tersebut miliknya, maka hukuman penjara siap menanti, ancam Baginda Raja. Oleh karena itu, sebelum sidang dimulai, aku kasih satu kesempatan lagi. Kalau mau jujur sekarang, aku tidak akan menghukumnya, ucap Baginda Raja mengancam. Tapi si tuan tanah tetap pada pendiriannya, dan sidang langsung dimulai. Untuk menguji kebenaran atas pengakuan kebun itu, maka sang hakim bertanya kepada kedua belah pihak yang bersengketa. Berapa jumlah pohon di dalam kebunmu? Tanya hakim kepada tuan tanah. Si tuan tanah nampak kebingungan, bahkan cenderung panik. Sedangkan Abu Nawas terlihat lebih tenang, padahal dia sendiri tidak tahu jumlah pohon yang ada di kebunnya, karena tak pernah menghitungnya. Lagi pula siapa yang sudi menghitung pohon di kebun? Setelah terdiam agak lama, hakim kembali berkata kepada si tuan tanah, bagaimana mungkin Anda mengaku kebun tersebut milik Anda sementara tidak mengetahui jumlah pohonnya? Si tuan tanah hanya menunduk dalam-dalam. Ia tampaknya grogi berat. Melihat tuan tanah ini, hakim dan Baginda Raja makin yakin kalau si tuan tanahlah yang berbohong. Kemudian pertanyaan tadi juga diajukan oleh hakim kepada Abu Nawas. Sekarang giliranmu Abu Nawas, berapa jumlah pohon yang ada di kebunmu? Tanya sang hakim. Sebelum hamba menjawabnya, bolehkah hamba bertanya kepada tuan hakim? Ucap Abu Nawas. Silahkan Abu Nawas, jawab hakim. Berapa lama Anda menempati rumah Anda? Tanya Abu Nawas. Kira-kira sejak beberapa tahun yang lalu. Memangnya kenapa Abu Nawas? Tanya balik tuan hakim keheranan. Tidak, hamba cuma mau bertanya, berapa jumlah genting yang ada di rumah Anda? Tanya Abu Nawas lagi. Hakim tersebut langsung gelagapan dengan pertanyaan Abu Nawas. Ia tidak bisa menjawabnya. Lalu sang hakim mengumumkan keputusan persidangan kali ini. Kebenaran ada di pihak Abu Nawas, dan kau tuan tanah karena telah berbohong maka akan dihukum penjara, ujar sang hakim lalu mengetok palu dan persidangan selesai. Bisa ditebak wajah pucat tuan tanah itu saat dirinya diseret ke penjara. Hakim yang terkenal adil dan bijaksana itu mengakui terkadang kecerdasan dan kejeniusan bisa patah oleh argumen. Saya belum pernah kalah kecuali dengan kau Abu Nawas, pungkas sang hakim mengakui kehebatan Abu Nawas. Dongeng pengantar tidur untuk Baginda Raja. Pada suatu malam, Baginda Raja tidak bisa tidur. Meski sudah mencoba memejamkan mata, namun hasilnya tetap nihil dan ia tidak bisa tidur. Hingga pertengahan malam, akhirnya Baginda Raja memanggil salah seorang pengawal istana. Umumkan kepada seluruh rakyat kerajaan, barang siapa yang bisa membuat raja tertidur, maka akan diberikan 10 karung koin emas, kata raja.
Penjaga istana bergegas memberi isyarat kepada bawahannya agar bergerak cepat. Sehabis sholat Isya sampai waktu menunjukkan pada separuh malam, hujan gerimis belum juga berhenti. Tak lama berselang datanglah dua orang peserta yang kebetulan pada malam itu tidak bisa tidur. Mendengar penjelasan dari pengawal istana, keduanya berminat mengikuti sayembara. Peserta pertama masuk ke dalam bilik kamar pribadi raja, serta menata posisi duduknya. Ia mulai dengan sebuah cerita. Dahulu kala ada pemuda durhaka bernama Sa'labah. Kelakuan kurang ajarnya mengiris hati orang tuanya sampai menjelang wafat ia sakaratul maut. Hingga berbulan-bulan doa Rasulullah pun tidak dikabulkan kecuali setelah dimaafkan dan diridhoi oleh kedua orang tuanya. Sampai cerita habis, Baginda Raja malah semakin sulit menguap lantaran menyimak alur cerita yang menyayat hati tersebut. Karena dianggap gagal, peserta pertama dipersilahkan pulang ke rumah. Saat bersamaan, peserta kedua memasuki ruangan. Peserta kedua lalu duduk bersila di kursi yang sudah disediakan pengawal istana. Dengan percaya diri, ia mulai mendongeng. Begitu cantik jelitanya Ratu Balqis membuat siapapun kepincut termasuk para jin. Namun sayang, di balik kesempurnaan parasnya, Nabi Sulaiman alaihissalam mendengar tuduh bahwa terdapat kutil kecil di betis sebelah kirinya. Penasaran dengan betis mulus Ratu Balqis yang digosipkan ada kutilnya, Raja Harun al-Rasyid semakin sulit tidur. Dan untuk yang kedua kalinya peserta dipersilahkan kembali ke rumah. Pusing tujuh keliling yang dialami para pengawal istana karena raja mereka tak kunjung bisa tidur. Di puncak kekesalan raja itulah Abu Nawas datang. Ia memberi hormat sambil menata posisi tempat duduknya. Setelah dipersilahkan, Abu Nawas mulai berkisah. Baginda, dulu ada seekor raja semut yang kurang kerjaan. Masuk ke kuping sebelah kanan seorang yang sedang tidur. Lalu keluar lagi, masuk lagi. Keluar lagi, kemudian masuk ke kuping kiri. Keluar lagi, masuk lagi, keluar lagi. Abu Nawas mengulang cerita tersebut sampai beberapa menit kemudian. Agak kesal mendengar kisah yang dituturkan oleh Abu Nawas monoton dan tidak menarik, justru membuat raja menguap dua kali. Kemudian raja memiringkan tubuhnya membelakangi Abu Nawas. Perlahan raja pun mulai mengatupkan kedua matanya dan tertidur. Keesokan harinya Abu Nawas masuk lagi ke istana dengan mengendarai kereta bendi. 10 karung diangkat ke dalam bendi satu persatu. Penjaga pintu istana geleng-geleng kepala ketika bendi keluar pintu gerbang. Terlihat Abu Nawas tidur pulas di atas tumpukan karung emas dengan suara mendengkur. Itulah kisah tentang Abu Nawas. Dari cerita ini kita bisa tahu bahwa Abu Nawas memang orang yang sangat luar biasa akalnya.